Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan sebelumnya, yaitu sekarang bab 2. Saya, Batu Surya Muhammad, dengan NIM 215300018. Saya Ambarsari Sukma Dewi dengan NIM 215300001. Saya Tanti Aprinia dengan NIM 215300005. Saya Anita Lucy Nurhaliza dengan NIM 215300009. Saya Sintia Rindang Meyangsari dengan NIM 215300010. Saya Arjuna Sura Pratama Putra dengan NIM 215300022. Oke, bab 2. Pembahasan mengenai bagaimana kontribusi dalam penyebaran agama Islam. Peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia, dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa. Sunan Bonang punya peran penting dalam pengembangan syiar Islam, yaitu pertama, mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Alat musik bonang selalu digunakan untuk mengiring pertunjukan wayang. Alat ini juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga jika ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kondisi masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang dimanfaatkan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat memeluk agama Islam dengan memasukkan pesan-pesan dakwah agama Islam dalam pertunjukan. Keahlian dan kemampuan Sunan Bonang memahami sastra Jawa dan tampil sebagai dalang turut berperan melakukan penyempurnaan dalam pertunjukan sebagai berikut. Yang A. Menyempurnakan susunan gamelan. B. Menambahkan lagu-lagu. C. Menambahkan ricikan seperti ricikan kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampongan. Yang D. Mengubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis gending. Penemu alat musik bonang. Yang kedua, memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa mengenal ritual Pancamakara dalam ajaran Tantrayana, yaitu sebuah upacara yang dilakukan dengan duduk mengiringi makanan. Di tengah-tengah duduk seorang cakreswara atau imam, sebagai pemimpinnya membacakan mantra-mantra. Melihat tradisi yang dilakukan masyarakat saat itu, Sunan Bonang mengisi tradisi ini dengan upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Sebutan Anyakrawati atau pemimpin lingkaran cakra diberikan kepada Sunan Bonang karena ikut meneruskan tradisi dan mengubah isinya bernilai ajaran Islam. Yang ketiga, menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk Wujil. Naskah Primbon adalah tulisan Sunan Bonang, memuat ajaran tasawuf yang mendalam. Tulisan ini merupakan hasil bacaan yang bersumber dari kitab-kitab klasik, berisi ajaran Islam dan nasihat-nasihat para ulama yang merujuk tulisan ulama sebelumnya, seperti kitab Ilyah, Ulumuddin dan karya Imam Al-Ghazali, kitab Takhlis Al-Minhaj karangan Imam Nawawi, dan kitab lainnya. Selain itu, Sunan Bonang juga menulis tentang pengetahuan tasawuf yang lebih mendalam, yaitu karyanya yang berjudul Suluk Wujil, yang ditulis dalam sastra Jawa berbentuk tembang. Karya ini masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Silakan dilanjutkan. Yang B. Mengapa manusia disebut sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini? Manusia merupakan makhluk yang paling mulia di muka bumi. Selain diberikan akal untuk berpikir, manusia diberikan jabatan untuk memimpin di muka bumi yang tidak semua makhluk selainnya mampu. Alasan umum manusia disebut makhluk yang paling sempurna karena manusia memiliki akal, wujud, dan hawa nafsu, sedangkan malaikat dan jin tidak memiliki wujud dan hawa nafsu, dan hewan tidak memiliki akal. Meskipun hewan dan manusia sama-sama diberikan otak, namun fungsi otak pada hewan tidak seperti manusia yang dapat difungsikan dengan baik. Contohnya saja, manusia bisa membangun rumah, sedangkan hewan tidak.
Tak cuma itu saja, ada beberapa alasan yang memiliki manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Mengingat makhluk hidup di dunia ada 4, yaitu manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, dan jin. Terima kasih, Tanti. Silakan dilanjutkan. C. Kenapa kontribusi dalam Islam diperlakukan? Kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu contribution yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang, yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa arti kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisiensi. Banyak sekali ulama pada zaman dahulu yang sangat berkontribusi besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia melalui berbagai macam cara yang dikembangkan oleh mereka sendiri. Salah satunya adalah pesantren. Dalam prosesnya, pendidikan haruslah bukan sekedar pengajaran yang ilmu, tetapi lebih baik pada proses penumbuhan kesadaran dan minat anak didik dalam mengaktualisasikan diri dengan tetap mengacu pada nilai-nilai luhur, great values yang bersumber dari agama dan budaya bangsa. Terima kasih. Ya, terima kasih, Cynthia. Silakan dilanjutkan. Bab 3, metode penelitian. Pada bab ini memuat uraian secara rinci tentang metode dan langkah-langkah penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, unit analisis, tahapan penelitian, teknik pengumpulan, dan teknik analisis data. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk mengetahui jawaban dari fokus masalah, yaitu tentang bagaimana strategi pembelajaran Sunan Bonang dalam syiar Islam melalui media seni. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, kajian pustaka, dokumentasi, maupun wawancara. Sesuai dengan menurut Rijal dalam Bumin 2001-82, penelitian ini dilakukan dengan cara menggali dan membangun informasi secara mendalam guna menjelaskan makna di balik sesuatu yang ada. Adapun data yang dikumpulkan berbentuk audiovisual, kata-kata atau kalimat yang kemudian dicatat sehingga berbentuk teks. Selain itu pendapat Meleong 2005-6 juga dapat diaplikasikan pada penelitian ini, bahwa penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, makna yang kemudian ditulis dengan kaidah-kaidah ilmiah. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah meneliti tentang kontribusi Sunan Bonang dalam penyebaran agama Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwah atau penyebaran agama Islam di Nusantara tidaklah mudah, namun membutuhkan proses dan metode tertentu, dikarenakan Nusantara memiliki banyak budaya yang jauh bahkan berlawanan dengan kaidah Islam. Proses Islam untuk masuk dan menyebar di Nusantara juga tidaklah mudah, karena pada masa itu banyak kemaksiatan atau hal-hal
yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Nusantara yang belum mengenal Islam. Kontribusi dakwah Sunan Bonang dalam penyebaran agama Islam ada 3, yakni pertama, dakwah Islam lewat seni dan budaya, terutama pertunjukan wayang, untuk menarik simpati masyarakat memeluk Islam dengan masukkan pesan-pesan dakwah Islam dalam pertunjukan. Kedua, masukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa, seperti kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Ketiga, menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk wujir yang ditulis dalam sastra Jawa berbentuk tembang. Karya ini masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Selain Sunan Bonang, masih banyak sekali ulama-ulama pada zaman dahulu yang berkontribusi besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia melalui berbagai macam cara yang dikembangkan oleh mereka sendiri. Salah satunya adalah pesantren yang mengacu pada nilai-nilai luhur dalam kurung great value yang bersumber dari agama dan budaya bangsa. Terima kasih, Mediko. Saran, berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyarankan untuk terus berjuang dengan berinovasi seperti yang dilakukan oleh Sunan Bonang dan sunan-sunan yang lain, karena mereka bisa menyebarkan agama Islam di Nusantara juga menggunakan cara-cara yang beragam. Tentu saja cara mereka tidaklah sama. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.